Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanul Khair, NIM 1120112 dari HKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah qiyas dan jarimah diyat. Pengertian dan dasar hukum jarimah qiyas dan diyat, yaitu yang pertama, qiyas dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Selain itu, qiyas dapat diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, qiyas adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Adapun qiyas menurut istilah dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qiyas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan yang dilakukannya, yaitu seperti nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Kemudian dasar pelaku qiyas dalam firman Allah yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qiyas berkenan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas kelas itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian diat secara etimologi berarti denda berbentuk harta. Secara terminologi atau secara istilah yaitu harta yang diserahkan kepada keluarga ahli waris korban akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang. Dengan definisi semacam itu dapat diartikan atau dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau semakna dengannya. Artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa nyawa seseorang, sedangkan diat untuk anggota badan disebut irsi. Kemudian dasar hukum diat berdasarkan nas Al-Quran, yaitu yang artinya, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh orang yang beriman yang lain kecuali karena ia bersalah. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, dia dimerdekakan seorang hamba sahaya beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakannya. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kaummu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, di mana had tersendiri berarti hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jarimah hudud sendiri ini meliputi perbuatan maksiat yang bentuknya sudah disepakati oleh para fuqaha, yakni ada 7 diantaranya. Yang pertama, zina, merampok, memberontak, minum khamr, mencuri, qadzaf, dan yang terakhir yaitu murtad. Kemudian contoh bentuk jarimah hudud dan hukumnya. Zina, yang pertama adalah zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Larangan zina ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan dalam menetapkan had zina maka harus terdapat bukti di antara bukti yang dapat dijadikan sebagai penetapan zina itu. Di antara bukti yang dapat dijadikan sebagai penetapan zina yaitu yang pertama, pengakuan. Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan had zina. Kemudian yang kedua, kesaksian. Kesaksian atas perzinahan haruslah diberikan 4 orang saksi, itu minimalnya. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir, kehamilan. Pembuktian zina melalui kehamilan ini bisa termasuk dalam salah satu, namun para fuqaha belum menyepakati had ini.
Kemudian yang kedua adalah qadzaf. Qadzaf merupakan perbuatan menuduh bahwa seorang istri telah berzina. Qadzaf tanpa disertai saksi dapat dijilid sebanyak 80 kali. Hal itu sesuai dengan surat An-Nur ayat 4. Para fuqaha sepakat bahwa tuduhan qadzaf dengan perkataan yang jelas diancam dengan hukuman had, sedangkan tuduhan yang disampaikan melalui perkataan atau sindiran para fuqaha berbeda pendapat. Kemudian ada khamr. Dalam Al-Quran, penetapan larangan minuman khamr dilakukan secara bertahap. Namun pada akhirnya, surah-surah yang diturunkan dan berkaitan dengan larangan minuman khamr dijadikan sebagai landasan dari pemahaman atau pengharaman mengonsumsi khamr. Secara umum di antara ulama fikih tidak terjadi perselisihan mengenai haramnya khamr. Namun yang menjadi perselisihannya adalah konteks ini adalah tentang minuman yang memabukkan. Menurut Hanafiyah dan Maliki, had bagi peminum khamr dideras sebanyak 80 kali. Kemudian di sini ada had jarimah hudud 2, yaitu pengertiannya. Yang pertama, pengertian. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Secara bahasa merupakan pemisah antara dua hal agar tidak tercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara yang satu dengan yang lainnya, namun pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh, batas tanah, batas haram, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk-bentuk jarimah hudud. Yang pertama yaitu jarimah sariqah, pencurian. Yang kedua jarimah riddah. Yang ketiga jarimah bughah, dan yang keempat jarimah hirabah. Kemudian di sini ada jarimah sariqah. Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian atau mencuri. Secara etimologis adalah pengambil harta milik seseorang secara paksa atau secara sembunyi-sembunyi. Unsur-unsur pencurian yaitu yang pertama pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, barang yang diambil berupa harta. Kemudian yang terakhir yaitu harta tersebut milik orang lain, tidak mungkin milik dirinya sendiri. Kemudian hukum pencurian. Di sini hukum pencurian yaitu yang pertama pengganti kerugian. Kemudian yang kedua hukuman potong tangan. Tapi di Indonesia tidak dilaksanakan hukuman potong tangan. Kemudian di sini ada jarimah ridho. Ridho secara bahasa atau artiannya adalah keluar, yakni seseorang muslim yang keluar dari keislaman menuju kekafiran, atau disebut juga dengan murtad. Unsur-unsur ridho adalah keluar dari Islam. Dan selanjutnya ada itikat atau itikat yang tidak baik lah pokoknya. Kemudian jarimah ridho. Jarimah ridho ini mempunyai hukuman, yaitu yang pertama hukuman pokok jarimah ridho adalah hukuman mati sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan dari Abbas, yaitu barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia. Kemudian yang kedua, hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan hukuman pengganti itu berupa taksir. Kemudian yang terakhir, hukuman tambahan, yaitu merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasharuf atau mengelola hartanya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan pendapat yang paling kuat adalah dalam mazhab Hambali, yaitu semua orang dapat murtad adalah semua orang, harta orang murtad itu dirampas. Kemudian yang ketiga yaitu ada jarimah bughah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan pemberontakan atau proses cara perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah, dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Kemudian ada unsur-unsur bughah. Yang pertama, pembangkang terhadap kepala negara. Kemudian yang kedua, pembangkang dilakukan dengan kekuatan. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah jumlah yang banyak daripada anggota pemberontak atau kekuatan fisik dengan senjata.
serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan. Kemudian yang ketiga, adanya niat melawan hukum. Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan disyaratkan dengan adanya niat untuk melawan hukum dari mereka yang membangkang. Kemudian di sini ada hukuman buhat, yaitu yang pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan yang lain sebagainya. Kedua, tindakan pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud dengan tindakan pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindakan kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minuman keras, zina, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, di sini ada jarima hirabah. Jarima hirabah artinya menyerang atau menyambar harta. Di sini diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta yang secara terang-terangan dan mengganggu atau menentang peraturan yang berlaku. Hukuman jarima hirabah ini yaitu bila perampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki. Kemudian jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah diasingkan. Jarima hudud 2. Kemudian di sini saya akan menerangkan tentang reformasi dan politifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, makna dan konsep reformasi Islam. Reformasi adalah istilah Inggris reform atau reformation yang berarti change, perubahan, improvement, perbaikan, betterment, peningkatan, correction, pembetulan, atau pengertian lain yang mirip. Reformasi dalam bidang hukum tidak lepas dengan pengertian perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pembetulan terhadap sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlaku selama ini. Reformasi hukum di Indonesia tidak lepas dari 3 sifat, yaitu yang pertama ada spiritual, yang kedua ada teologis, dan yang ketiga ada politikal. Penjelasan dari ketiga itu mempunyai berbagai sifat masing-masing. Yang pertama bersifat spiritual. Bersifat spiritual ini karena reformasi hukum menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai warisan spiritual bangsa Indonesia. Ia bersifat teologis karena hukum bagi mayoritas bangsa Indonesia yang terdiri dari umat Islam tidak dapat dipisahkan dari pandangan teologis, yaitu hukum bagi mereka adalah perintah ilahi yang harus dijalankan dalam kehidupan individu.